Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita sampai hari ini di antara hamba-hambanya menikmati nikmat Islam dan iman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di awal hari kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqamahan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, keistiqamahan di atas iman, di atas tauhid, di atas tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak, dan pembahasan kita masih tentang birrul walidain. Dalam sebuah riwayat dari Atha bin Yasar rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani fa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu fa ghirtu 'alayha fa qataltuha fa hal li min tawbah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'at. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummi faqala inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Akhrajahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa sahahahu al-Albani. Dari Atha bin Yasar rahimahullah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang mendatangi beliau dan bertanya, aku melamar seorang wanita, dan wanita ini enggan untuk menikahiku, dan tiba-tiba ada lelaki lain yang melamarnya, dan dia mau menikah dengan lelaki tersebut. Maka aku pun cemburu. Karena cemburuku, aku pun membunuhnya. Dibunuh wanita tersebut. Dan aku menyesal. Aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin saya bertaubat? Maka Ibnu Abbas pun bertanya, apakah ibumu masih hidup? Orang itu menjawab, tidak, sudah wafat. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatlah kamu kepada Allah semampumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun pergi. Kata Atha bin Yasar, aku pun pergi bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau menanyakan tentang hidupnya ibunya? Apakah ibumu masih hidup? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berbakti kepada ibu. Aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melebihi baktinya seorang hamba kepada ibunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini menunjukkan tentang besarnya hak seorang ibu di dalam kita berbakti dan berbuat baik kepadanya. Dan bagaimana agungnya kedudukan seorang ibu, serta bagaimana seorang hamba yang mereka melakukannya, menjaga hak ibunya, maka itu akan memudahkan baginya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan itu termasuk dosa-dosa besar. Dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lelaki ini datang menyampaikan tentang kasusnya, tentang permasalahannya, yaitu dia melamar seorang wanita dan wanita itu enggan untuk menerima lamarannya, malah menerima lelaki yang lain. Maka kecemburuannya membuat dia emosi dan marah dan membunuh wanita tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman
bahwa kecemburuan yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak mengikuti ajaran yang benar, akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, sehingga kecemburuan itu membuat seseorang itu bisa bertindak jahat terhadap pasangannya, terhadap orang lain dan yang lain sebagainya, dan menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk, sebagaimana yang disebutkan di dalam atsar ini, kecemburuannya sampai membuat dia membunuh wanita tersebut, dan kemudian lelaki ini menyesal setelah membunuh, dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman, bahwa seseorang tidak boleh putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap dia ada masalah terkait dengan dosa besar yang sedang dia lakukan, tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu ketika kamu tidak mengetahui. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, lelaki ini bertanya tentang dosa yang dia lakukan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya atau tidak. Dan untungnya alhamdulillah dia bertanya kepada ulama habrul ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang di antara manusia yang paling alim dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita mengingat bagaimana Ibnu Abbas, karena dia seorang alim, orang yang berilmu, maka beliau memberikan jawaban yang benar kepada lelaki tersebut. Karena ketika seseorang bertanya kepada orang yang salah, akan berakibat masalah tambahan. Sebagaimana seseorang yang membunuh 99 orang, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, membunuh 99 orang. Dan dia datang kepada seorang rahib, seorang pendeta. Dia tanya kepada rahib tersebut, bahwa saya membunuh 99 orang. Apakah mungkin saya diterima taubat saya? Kata si rahib ini tadi, membunuh 99, satu saja susah. Bagaimana 99? Tidak ada taubat bagimu. Maka karena kesalnya, si pendeta dibunuh juga sama dia. Jadi genap 100. Ya, 100 dia bunuh. Dan kemudian tidak lama dia bertanya kepada orang alim, orang yang berilmu. Dia mengatakan bahwa dia membunuh 100 orang. Apakah Allah akan menerima taubatnya? Maka dijawab oleh orang alim ini, na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan, pergilah ke satu negeri ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di negeri tersebut adalah negerinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala di sana, dan jangan kamu balik ke negeri asalmu yang di situ banyak orang-orang pelaku maksiat di sana. Maka ditunjukkanlah oleh orang alim ini supaya dia tidak putus asa atas taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, qaddarallah, di tengah perjalanan lelaki tersebut meninggal dunia. Dia wafat. Maka turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab untuk berseteru. Karena malaikat azab mengatakan, ini jatah saya, dia belum taubat di tengah jalan. Malaikat rahmat mengatakan, lah, dia sudah niat. Dia sudah niat untuk bertaubat, ini jatah saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk mendamaikan, untuk mengakurkan dua malaikat ini dengan menegaskan bahwa kita putuskan saja. Jika lelaki ini lebih dekat ke tempat asalnya, tempat dia berbuat maksiat, maka itu jatahnya malaikat azab. Kalau ini lebih dekat ke tempat tujuannya, tempat dia ingin bertaubat, maka ini adalah jatahnya malaikat rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, wahai tempat tujuan mendekat, tempat asal menjauhlah. Maka dia menjadi haknya malaikat rahmat. Dan inti dari kisah ini, ikhwatal iman, agar jangan sampai seseorang terutama orang berilmu membuat seseorang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Ini untuk menunjukkan bagaimana peran ketika seorang anak berbuat maksiat dan dia berbakti kepada ibunya, maka itu akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan derajatnya. Cukuplah kisah yang sering kali antum dengar, yaitu kisahnya Uwais Al-Qarni rahimahullah, di antara orang besar di kalangan tabi'in, yang bagaimana dia tertunda untuk berhijrah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu karena dia berbakti kepada ibunya. Namun martabat ini membuat dia, karena baktinya dia kepada ibunya, membuat dia menjadi salah seorang wali dari para aulia Allah, menjadi salah seorang wali dari wali-wali Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada pemuda tersebut yang telah membunuh adalah untuk memberikan solusi kepada hamba tersebut. Ketika dia mengatakan bahwa ibunya sudah wafat, maka Ibnu Abbas pun mengajarkan kepada orang tersebut, tub ilallahi azza wa jal, bertaubatlah kamu kepada Allah. Inilah perannya orang berilmu, orang yang paham, yaitu mengajarkan seseorang untuk tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun dosa, ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Sampaikan, wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas dengan dosa-dosanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas terhadap maksiat dan dosa yang dia lakukan, yang telah menzalimi diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan Ibnu Abbas, apakah ibumu masih hidup? Ini untuk menunjukkan kepadanya tentang tingkatan kebajikan yang tertinggi yang bisa dilakukan oleh manusia ketika dia hidup, yaitu ketika ibunya masih hidup, agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dan itu meninggikan derajatnya di sisi Allah dan mengampuni dosa-dosanya. Namun ketika orang ini mengatakan ibunya sudah wafat, maka Ibnu Abbas memberikan solusi kepadanya, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mendekatlah kamu kepada Allah semampumu. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang bertaubat harus menempuh dua hal. Yang pertama adalah taubat yang jujur, yang benar. Taubat yang benar yang diawali dengan penyesalan. Kemudian berhenti dari dosa yang dia lakukan. Dan kemudian berkomitmen kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, memperbanyak kebaikan. Memperbanyak amal saleh. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan, wa taqarrab ilaihi mastata', mendekatlah kamu kepada Allah semampumu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu menghapuskan dosa-dosa. Juga Nabi SAW bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosamu dengan kebajikan yang akan menghapuskan dosamu tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Atha mengatakan, maka aku pun mendatangi Ibnu Abbas ingin tahu. Saya ingin tahu kenapa beliau menjelaskan seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana semangat para ulama salaf terdahulu untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan mereka menunggu waktu yang tepat. Maka dia tidak langsung bertanya pada saat itu, namun menghampiri Ibnu Abbas pada momen yang lainnya dan menanyakan kepada beliau, kenapa engkau menanyakan tentang hidupnya ibunya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui adanya suatu amalan yang lebih cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi baktinya dia kepada ibunya. Ini menunjukkan hebatnya berbakti kepada seorang ibu bagi seorang anak agar menghapuskan dosa-dosanya dan meninggikan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Birrul walidain. Ini adalah di antara sarana yang terbesar bagi seorang anak agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan meninggikan derajatnya dan menempatkannya di antara para aulianya. Dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina illa fatahallahu lahu babaini minal jannah
wa in kana wahidan fawahidun wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalamahu qala wa in zalamah. Rahul Bukhari fil Adab al-Mufrad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, setiap muslim yang memiliki dua orang tua dan setiap pagi dia berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka setiap pagi Allah akan bukakan untuknya dua pintu surga. Tiap pagi Allah bukakan untuknya dua pintu surga. Jika dia hanya punya satu, misalnya ayah atau ibunya, maka satu pintu surga yang Allah bukakan untuknya. Dan jika membuat marah keduanya atau salah satu dari keduanya, maka Allah SWT tidak akan ridha kepadanya sampai dia minta ridha orang tuanya. Sampai dia minta kepada orang tuanya ridha untuk memaafkan dirinya. Maka ada yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana kalau orang tuanya zalim kepada anak? Bagaimana kalau orang tuanya zalim? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tuanya zalim, walaupun kedua orang tuanya zalim kepada anaknya, anaknya harus bakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwatal iman, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ikhwatal iman, bahkan Imam Bukhari memberikan judul di dalam babnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab birril walidayhi wa in zalamah. Bab wajibnya berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua itu zalim terhadap anaknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat ini bagaimana Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita betapa besarnya hak kedua orang tua walaupun kedua orang tua itu zalim terhadap anaknya. Dan beliau mengatakan barang siapa yang di pagi hari dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman. Di antara amalan besar yang dilakukan, yang bisa kita lakukan, terutama yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, adalah mengawali hari itu setelah taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ayah atau ibu. Atau berbakti kepada keduanya. Mengawali harinya dengan kebajikan dan kebaikan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika dia mengawali harinya dengan kebaikan, maka insyaallah Allah SWT akan memberikan taufiknya, hidayahnya untuk membuat harinya menjadi hari yang baik. Dan tidak ada amalan yang lebih hebat setelah salat tepat waktu melebihi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan bagaimana ikhwatal iman? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kedua orang tua kita, terutama kedua orang tua yang masih hidup, yang dengan itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik, amalan-amalan yang mulia. Dan ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana kalau kedua orang tua itu zalim? Bagaimana jika kedua orang tua itu zalim? Zalim terhadap anaknya. Tetap wajib bagi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya zalim kepada anaknya. Karena mungkin terjadi orang tua itu kesal, marah, atau bertindak sesuatu yang menzalimi sang anak, entah itu ayah atau ibunya. Namun itu bukan alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan hendaklah dia memejamkan mata dan mengikhlaskan kesalahan-kesalahan ayah atau ibunya tersebut karena mengingat segala kebajikan yang telah dia terima sebelumnya. Sejak sebelum dia lahir di muka bumi, setelah dia lahir sampai dia besar, sampai dia dewasa, betapa besar jasanya orang tuanya terhadap dirinya. Dan itu mengajarkan kepada kita ikhwatal iman untuk selalu mengenang kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita agar kita berbuat baik kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain dari Taisalah bin Mayyas qala kuntu ma'an najdat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir. Fa dzakartu dzalika li Ibn Umar. Qala ma hi? Qultu kadza wa kadza. Qala ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة
wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa ilhadun fil masjid, والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. Dari Taisalah bin Mayyas, beliau mengatakan, aku pernah salah mengikuti pemahaman kelompok Najdat. Kelompok Najdat ini kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan seseorang atau menganggap seseorang ketika terjerumus dalam dosa dia mudah dikafirkan. Nah, ketika aku mengikuti kelompok tersebut, aku pernah melakukan satu dosa yang aku anggap dosa ini dosa besar. Maka aku sebutkan dosa itu kepada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Umar bertanya, apa dosamu? Aku sampaikan, aku melakukan ini dan ini. Kemudian dijawab oleh Ibnu Umar, apa yang kamu lakukan itu bukan dosa besar. Laisat hiya hadhihi minal kabair, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu ada 9, kata Ibnu Umar. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nas, membunuh. Wal firaru minaz zah, lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanah, menuduh seseorang yang terhormat yang tidak ada salahnya dituduh dengan zina. Wa buka'ul walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis, itu termasuk durhaka. Maka kemudian beliau mengatakan lagi, wa ilhadun fil masjid, berbuat maksiat di masjid, dan orang yang mengolok-olok orang lain. Disebutkan beberapa dosa. Memakan harta anak yatim, makan riba, dan seterusnya. Setelah itu Ibnu Umar berkata, apakah kamu takut dari api neraka? Dan kamu ingin masuk surga? Maka kata Taisalah bin Mayyas, ya, mau. Saya mau masuk surga. Dan memang saya takut terhadap api neraka. Maka ditanya lagi, ahayyun waliduk? Ayahmu masih hidup? Maka aku mengatakan, indi ummi, ibuku masih hidup. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, andai kata kamu berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya, dan kamu memberinya makan, sungguh pasti kamu akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Sungguh pasti kamu akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Di sini menunjukkan kedudukan yang besar di dalam birrul walidain, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan menunjukkan kepada kita bagaimana awal kisah ini disampaikan oleh Taisalah bahwa dia mengikuti kelompok Najdat, kelompok Khawarij, yaitu Najdah bin Amir. Dia salah seorang kelompok Khawarij yang memiliki beberapa keyakinan yang sangat rusak, yaitu mudah mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ya, ketika melihat orang terjerumus dalam satu dosa, ini kafir, dan terus demikian. Dan ini adalah di antara kesesatan Khawarij. Dan kemudian Taisalah karena pernah mengikuti aliran tersebut, dia pernah melakukan suatu dosa, dan dia mengira dosa itu dosa besar. Karena sikapnya Khawarij ini mutasyaddid, orang yang selalu bersikap keras, ya, berlebihan di dalam beragama. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dia pun bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Dan inilah pentingnya dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang berilmu, supaya meluruskan kesalahan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan baik terkait akidah, perilaku dan yang lain sebagainya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun kelompok Khawarij ini mereka anti dengan para ulama. Mereka tidak suka dekat dengan para ulama. Mereka cenderung untuk inisiatif berijtihad dengan diri mereka sendiri, sehingga menyebabkan mereka tersesat dari jalan Allah dengan sejauh-jauhnya. Dan kemudian setelah dia menyampaikan kepada Ibnu Umar dosanya, dan Ibnu Umar mengatakan itu bukanlah dosa besar,
Maka Ibnu Umar pun menyebutkan beberapa dosa besar. Di antaranya beliau menyebutkan bukaul walidaini minal uquq, bahwa membuat kedua orang tua menangis itu di antara bentuk kedurhakaan kepada Allah, kedua orang tua, dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Karena orang tua harus dicari dan diminta, diharapkan ridhanya. Jangan sampai dibuat kesal hatinya, apalagi sampai membuat mereka menangis. Maka kemudian Ibnu Umar bertanya, apakah kamu takut neraka dan berharap surga? Maka dia menjawab iya. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu setiap anjuran-anjuran di dalam Islam selalu terdiri atas dua hal, yaitu anjuran untuk mengejar surga dan ancaman terhadap api neraka. Sehingga Allah selalu mengenalkan zatnya dengan cara yang seperti ini. Allah berfirman, "Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan azabku adalah azab yang pedih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian Ibnu Umar ketika menanyakan apakah orang tuamu masih hidup, dia mengatakan ibuku yang masih hidup. Maka Ibnu Umar mengatakan, jika kamu berlemah lembut kepada ibumu dan kamu memberi makan kepadanya, sungguh pasti kamu akan masuk surga selama kamu jauhi dosa-dosa besar. Dua hal yang diajarkan oleh Ibnu Umar, yaitu berlemah lembut di dalam berbicara kepada kedua orang tua. Dan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan terutama oleh seorang ibu dari anaknya. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang orang tua, ayah, apalagi ibu, dia tidak mengharapkan apapun dari anaknya. Tidak mengharapkan harta dan yang lainnya. Yang dia harapkan dari anaknya adalah sikap baktinya kepada orang tuanya. Birrul walidain, ucapan lemah lembut, linul kalam, ucapan yang lemah lembut dari anaknya kepada orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang ibu yang dia dengar dan dia terima dari anaknya. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga memberi makan. Karena orang tua kita begitu besar jasanya. Ketika orang tua kita ini sudah tidak ada dan kemudian dia bersikap baik dan memberi makan kepada kedua orang tuanya. Karena sebelumnya, ketika kita sebelum lahir, ketika kita masih kecil, sampai kita besar, yang mencukupi segala kebutuhan kita adalah kedua orang tua kita. Dan ini diantara bentuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, majtanabtal kabair, selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang dia lakukan, semua amalan yang dia lakukan ini menghapuskan semua dosa-dosanya, kecuali dosa besar. Karena dosa besar ini dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabal kabair." Salat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, menghapuskan dosa di antara keduanya jika kamu menjauhi dosa besar. Jika dosa besar dijauhi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Athar ini menunjukkan kepada kita besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, berlemah lembut kepadanya, berbuat ihsan kepadanya, memberi makan kepadanya, dan itu menjadi penyebab seseorang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum." Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar berbaktilah kalian kepada ibu-ibu kalian. Dan itu diulang oleh Nabi 3 kali.
Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbakti kepada ibu-ibu kalian. 3 kali. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Innallaha yusikum bi abaikum. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbakti kepada ayah-ayah kalian. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar kalian perhatikan kerabatmu yang terdekat dan yang terdekat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ibu 3 kali, baru kemudian ayah. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hak-hak terbesar dari kerabat yang lainnya setelah kedua orang tua. Dan ini ditegaskan lagi oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ada seseorang, kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Ada seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin berhijrah. Dan dia mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Telah membuat kedua orang tuanya menangis karena semangat hijrahnya ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemuda tersebut, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kamu, temui kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara balasan yang harus kita lakukan, balas budi yang terbesar yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita, yaitu agar kita selalu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Membahagiakan mereka. Jangan sampai membuat hal-hal yang membuat mereka sedih. Jangan sampai mengotori hati mereka, membuat mereka keruh hidupnya, apalagi menyakiti dan membuat mereka menangis. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang semestinya kita lakukan adalah menyenangkan mereka, membahagiakan mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pemuda ini datang hijrah ke Madinah, menemui Nabi SAW untuk melakukan amalan-amalan besar. Hijrah ini amalan besar. Kemudian dia ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Namun apa yang dia lakukan ini menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Dan Nabi SAW tidak senang dengan yang seperti ini. Bukan karena dia melakukan, kamu hijrah karena aku, kamu ingin jihad bersamaku, sudah tidak masalah kedua orang tuamu walaupun menangis. Tidak seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada pemuda ini, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang, temui kedua orang tua. Buat keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua, menghibur mereka, menyenangkan hati mereka, tidak membuat mereka sedih adalah amalan besar. Bahkan tidak kalah dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah pahalanya dengan hijrah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang serupa dengan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Ada seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berjihad. Faqala, kemudian bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidan? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala. Orang itu menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa fihima fajahid. Maka kamu berjihadlah dengan sungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua. Berjihadlah dengan sungguh-sungguh dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, in kana laka abawaini fa abligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima
fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Jika kedua orang tuamu masih hidup, maka maksimalkanlah baktimu kepada kedua orang tuamu dengan segala perbuatan baik yang bisa kamu lakukan kepada kedua orang tuanya, karena itu martabatnya sama dengan berperang melawan orang kafir. Pahalanya sama seperti berperang melawan orang-orang kafir. Subhanallah. Ikhwatal iman. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Ada seseorang dari negeri Yaman hijrah ke Madinah. Sesampainya di kota Madinah, orang ini menyampaikan kepada Nabi bahwa dia hijrah dari negeri Yaman. Nabi SAW bertanya, hal laka ahadun bil Yaman? Punya kerabat kamu di negeri Yaman? Ada keluarga tidak? Maka orang itu mengatakan, abawai, dua orang tuaku ya Rasulullah. Dan Nabi SAW bertanya, adzina lak? Kedua orang tuamu mengizinkanmu tidak? Kamu hijrah kemari, hijrah ke Madinah, hijrah ke Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda ini mengatakan, lah, kedua orang tuaku tidak mengizinkanku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kamu pulang balik ke Yaman. Ini bukan di zaman sekarang naik kereta berangkat atau naik pesawat berangkat. Yaman, Madinah di zaman Nabi SAW, kesusahan, kepenatan yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, kamu pulang ke Yaman, balik, minta izin kepada ayah ibu. Kalau kamu diizinkan, balik ke sini, jihad. Kalau tidak, maka tetap kamu di Yaman, bakti kamu kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini menunjukkan wajibnya meminta izin kepada orang tua walaupun dalam urusan yang terbesar, jihad fisabilillah. Bagaimana urusan remeh? Ya, mau bekerja keluar kota, menerima pekerjaan di luar kota atau luar negeri atau yang semisalnya. Jihad, bukan sembarang jihad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sudah berangkat menempuh perjalanan jauh dari Yaman ke kota Madinah di zaman itu. Dan ketika Nabi SAW mendengar bahwa pemuda ini tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, kata Nabi SAW, pulang, balik, pulang temui kedua orang tuamu, minta izin kepadanya. Jika kamu diizinkan, maka balik kemari. Jika tidak, tetaplah kamu bersama kedua orang tuamu, berbaktilah kepadanya. Dengan hal yang serupa, dari Muawiyah ibnu Jahimah as-Sulami, anna Jahimah radhiyallahu anhu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan bahwa ayahnya Jahimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aradtu an aghzu. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Wa qad ji'tu astashiru. Aku datang untuk bermusyawarah denganmu ya Rasulullah, ingin konsultasi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal laka min ibumu masih hidup? Qala na'am. Iya. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ibumu masih hidup, pulang. Temani ibu. Jaga ibu. Baktilah kamu kepada ibu. Karena surga ada di bawah telapak kakinya. Surga di bawah telapak kakinya. Rawahun Nasa'i. Hadis ini kata Syekh Al-Albani hasanun sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa baktinya seorang anak kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, mengantarkannya kepada surga. Kita hidup di dunia ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan surganya, takut akan azabnya. Dan terkadang sebagian kita, ketika kita menyadari kita memiliki orang tua, namun kita tidak maksimal di dalam berbakti kepada keduanya,
yang akibatnya hilanglah atau sia-sialah kesempatan besar untuk masuk ke dalam surga ini karena kita tidak bakti kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pintu surga yang lebih besar bagi seorang anak melebihi kedua orang tuanya. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fadhi' dzalikal bab aw ihfazhu." Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, sia-siakan pintu itu, atau jika kamu mau, jagain pintu itu. Terserah. Mau disia-siakan atau malah kamu jaga. Maksudnya pintu surga yang paling tengah adalah pintu yang paling mudah kita akses untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada pintu yang paling gampang yang membuat kita lebih mudah masuk surga melebihi birrul walidain. Karena ketika seseorang dengan baktinya kepada ayahnya atau ibunya akan semakin memudahkan dirinya untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak akan mungkin membalas budi kepada kedua orang tuanya kecuali kalau dia dapati kedua orang tuanya itu seorang budak dan dia bebaskan kedua orang tuanya. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang tua ini sangat besar jasanya. Dan besarnya jasa mereka kepada kita mustahil bagi seorang anak untuk bisa membalas budi kepada kedua orang tua. Mustahil. Mustahil. Dan tidak akan mungkin bisa dilakukan. Sampai Nabi SAW menyampaikan, kecuali kamu dapati orang tuamu ini seorang budak. Dan biasa orang tuanya budak, anaknya budak juga. Untuk memerdekakan dirinya sendiri dia susah. Apalagi dia berupaya untuk memerdekakan ayah dan ibunya yang budak ini tadi. Dengan hartanya dia kumpulkan dan kemudian dia memerdekakan ayah atau ibunya atau kedua-duanya. Itulah di antara cara kalau dia ingin membalas budi kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak akan mungkin digapai oleh seseorang. Sa'id ibn Abi Burdah meriwayatkan, "Sami'tu abi yuhaddits." Aku mendengarkan ayahku menceritakan, "Annahu syahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait." Aku melihat Ibnu Umar sedangkan dia didampingi oleh seorang laki-laki dari negeri Yaman yang sedang tawaf. Dia dengan menggendong ibunya di punggungnya. Ya, tawaf sambil menggendong ibunya di punggungnya. Beliau orang itu mengatakan, "Inni laha ba'iruhal muzallal in ud'irat rikabuha lam ud'ir." Wahai Ibnu Umar, aku ini sudah seperti keledai bagi ibu saya. Bahkan keledai pun mungkin gak sanggup untuk mikul, tapi aku pikul dia terus. Dalam asar yang lain disebutkan bahwa aku ini bukan cuma keledai bagi ibu saya. Punggungku ini sudah menjadi tempat dia buang kotoran. Ya, dia menunjukkan baktinya yang sedemikian rupa terhadap ibunya. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Makkah, haji, tawaf, dan ibunya dia sudah menjadi keledai bagi ibunya tersebut. Dia bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha?" Menurutmu, apakah aku sudah membalas budi ibuku? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "La wala bizafratin wahidah." Tidak. Satu hembusan nafasnya ibumu pun belum bisa kamu balas. Zafrah itu hembusan nafas yang dikeluarkan oleh seorang ibu ketika melahirkan bayinya. Ya.
Ketika ibunya ngeden, dia menghembuskan nafas. Satu itu saja belum bisa kamu bayar. Dengan bakti membopong ibunya Yaman ke Mekah, tawaf. Dia menjadi keledainya hidup-hidup. Dia menjadi toilet bagi ibunya. Itu pun kata satu hembusan nafasnya ibumu ketika melahirkanmu belum bisa kamu balas dengan apa yang kamu lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa haknya orang tua kita, terutama ibu kita, sangat luar biasa. Kita dengan apa yang diceritakan dalam kisah ini, dalam riwayat ini yang dalam Sahih Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad, bagaimana menunjukkan kepada kita baktinya anak ini yang sedemikian rupa, yang kita insyaallah tidak ada seujung kukunya bakti kita kepada orang tua kita seperti yang kisah yang disampaikan ini. Kita enggak pernah membopong ibu kita. Jangankan membopong ibu kita dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Keluar komplek aja, keluar rumah untuk keliling komplek aja enggak pernah. Ya. Berbuat baik yang seperti itu tidak pernah. Seujung kukunya belum. Pemuda ini berbuat yang seperti itu, satu hembusan nafasnya ibumu ketika melahirkanmu belum bisa kamu balas. Subhanallah. Mau bayar berapa kita? Mau bayar berapa kita terhadap segala jasa kedua orang tua kita? Dan riwayat yang serupa juga dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ibnu Abi Dunya meriwayatkan di dalam kitabnya Makarimul Akhlaq dari Muawiyah bin Salih, beliau menyampaikan, Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala, seseorang datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, Ya Amiral Mu'minin, ummi ajuzun kabirah wa ana matiyatuha aj'aluha ala dhahri wa anhani 'alayha biyadi wa ali minha mithla ma kanat tali minni aw addaitu syukraha. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibuku sudah sangat tua renta. Aku menjadi kudanya, menjadi kendaraannya. Aku membopongnya di atas, menggendongnya di atas punggungku. Aku menundukkan tubuhku, membungkukkan diriku, dan aku meletakkan tanganku tempat dia untuk turun dari punggungku. Dan aku bersikap semua apa yang pernah dia lakukan kepadaku dulu. Aku berbuat baik kepadanya saat ini seperti dia dulu pernah berbuat baik kepadaku. Awa addaitu syukraha. Apakah aku sudah membayar jasanya wahai Amirul Mukminin? Sudahkah aku membalas jasa ibuku? Kata Umar, lah, belum kata Umar. Orang itu pun bertanya, lima ya Amirul Mukminin, kenapa belum? Kan sudah sehebat ini saya lakukan. Saya sudah jadi kudanya. Saya keliling membawa ke sana kemari, saya pikul dia. Saya berlemah lembut semaksimal mungkin. Bahkan tanganku ini sudah bisa seringkali diinjak oleh ibuku supaya dia turun dari punggung. Kurangkah itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innaka taf'alu dzalika biha wa anta tad'u Allah azza wa jalla an yumitaha wa kanat taf'alu dzalika bika wa hiya tad'u Allah azza wa jalla an yutila umraka. Dulu kata Umar bin Khattab, kamu berbuat baik kepada ibumu yang seperti ini, di dalam hatimu ada harapan agar ibumu cepat mati. Sedangkan kamu dulu ibumu berbuat yang seperti itu kepadamu, dia berharap kamu panjang umur. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini beda. Dua pelayanan yang berbeda. Bagaimana pelayanan seorang ibu kepada anak-anaknya dan bagaimana seorang anak kepada ibunya. Bahkan tidak sedikit dari kita, orang tuanya baru masuk rumah sakit, langsung dengan gampangnya anak-anaknya mengatakan, kami para anak sudah ikhlas. Ya, dengan gampangnya. Ikhlas apa maksudnya?
Ikhlas orang tua mau cepat meninggal dunia. Seperti itu ikhlasnya. Ibumu, bapakmu gak bakal begitu. Baru masuk rumah sakit mengatakan, saya ikhlas Ustaz, anak saya biar diambil. Gak bakalan. Dia akan berjuang maksimal supaya anak ini tetap hidup. Namun memang berbeda antara bagaimana sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya dan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang anak dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, dia harus berbakti dengan semaksimal yang bisa dia lakukan. Dengan hartanya, dengan segenap kemampuan dirinya. Dan jangan pernah putus asa untuk berbuat baik walaupun di detik-detik terakhir hidupnya kedua orang tua ini. Jangan pernah putus asa. Jangan gampang mengatakan anak ikhlaskan. Sudah ikhlas. Biarlah Allah mengambilnya. Karena yang seperti itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang tua terhadap anak sama sekali. Tidak akan pernah terjadi. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang bertanyakan? Ya, silakan. Iya. Ketika berbuat salah. Nah, kalau berbuat salah harus minta ridhonya, harus terucap dari kedua orang tua. Harus minta ridhonya dengan meminta kepada orang tua agar memaafkan kita. Kalau kita berbuat salah dan sampai menyakiti hati mereka. Harus terucap bahwa orang tua memaafkan atau meridhoi segala kesalahan anaknya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Bagaimana peran anak, seorang perempuan yang sudah bersuami, untuk selalu dekat dengan ibunya, yang mana beda tempat tinggal, tapi serumah bersama anak 5, 6. Tapi saya dan suami di Jakarta masih hidup tapi sakit stroke. 6. Ketika seorang istri, seorang putri, seorang anak perempuan, di antara bentuk baktinya dia kepada kedua orang tuanya adalah dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Dia melayani suaminya dengan baik. Karena orang tua ketika mendidik anak, beda orientasinya ketika mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Jika anak laki-laki itu dididik untuk memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar, dan sehingga membuat laki-laki itu selalu mengemban tanggung jawab dan amanah ini sampai kapanpun, sampai dia meninggal dunia, maka itu menyebabkan hak terbesar bagi seorang anak laki-laki, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki? Maka Nabi SAW menjawab, ibunya. Yang paling besar haknya terhadap seorang anak laki-laki, ibunya. Dan ditanya lagi, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Suaminya. Suaminya. Maka di antara bentuk bakti seorang putri, seorang anak perempuan kepada orang tuanya adalah dia menjadi istri yang saleh, menjadi istri yang baik. Karena itu di antara sifat wanita ahlul jannah, di antara sifat wanita penghuni surga, yaitu dia bersikap baik kepada suaminya. Ketika dia bersikap baik kepada suaminya, dia menjadi seorang wanita yang saleh. Dia menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada suaminya. Itu adalah bentuk birrul walidainnya kepada kedua orang tua. Tidak ada anugerah yang terbesar bagi orang tua melebihi ketika dia melihat anak-anaknya tumbuh
dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata ini? Al-Hasan Al-Basri mengatakan sebagaimana dalam tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa tidak ada qurrata a'yun yang terbesar melebihi ketika seorang ayah atau seorang ibu melihat anak-anaknya tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati seseorang. Nah, bagaimana peran istri ketika keluar rumah untuk kajian, kebutuhan hidup, dan lain-lain ketika suami masih bekerja dan dia keluar rumah? Minta izin, walaupun minta izinnya itu bisa jadi berupa minta izin yang sekali waktu, misalnya disampaikan misalnya ketika suami akan pergi kerja, boleh tidak hari ini ada kajian di sini, atau nanti saya ingin belanja atau apa, misalnya keluar dengan teman dan yang lain sebagainya, ya teman kajian. Jika suami mengizinkan, maka keluar. Jika tidak mengizinkan, maka jangan keluar dari rumah walaupun untuk kajian. Ya, walaupun untuk kajian, kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Seorang istri bolehkah berfoto di medsos? Tidak boleh. Ya, memposting fotonya di media sosial tidak diperkenankan, tidak boleh. Ya, karena itu menjadi sumber fitnah. Karena sekarang media sosial ini diakses oleh siapapun. Manusia yang baik, jahat, setan, macam-macam. Ya, terkadang orang tidak peduli apakah itu seorang wanita memiliki suami atau tidak. Ketika dia memiliki hasrat, keinginan, ketertarikan, maka dia akan menggoda wanita tersebut. Ya, dan wanita, kita tidak mengatakan wanita secara khusus, tapi semua kita, laki-laki maupun wanita, adalah makhluk yang lemah. Adalah lemah. Kita mudah tergoda, misalnya ketika melihat kecantikan seseorang misalnya. Demikian pula wanita mudah tergoda ketika dirayu. Terlebih lagi misalnya ketika dia sedang bermasalah dengan pasangannya. Dia ada masalah, ada sakit hati dan lain sebagainya. Maka kemudian muncullah setan di momen yang seperti itu. Maka kemudian dia belok dan dia berencana untuk belok yang sederhana untuk sekedar membalas jahatnya suami misalnya. Dia membuka kesempatan untuk chatting, diskusi. Ternyata itu mengantarkannya kepada malapetaka dan musibah yang luar biasa besar. Terjadi perzinahan, terjadi perceraian dan yang lain sebagainya. Tidak boleh memposting foto di media sosial bagi seorang wanita. Bagaimana ayah kandung yang sudah bercerai dan kita bersama ibu, ikut ibu? Bagaimana sikap kita terhadap ayah kita yang sudah meninggalkan ibu kita dan sudah punya istri lain dan tidak bertanggung jawab terhadap ibu dan anak-anak? Tetap harus berbakti. Ingat tadi riwayat, walaupun kedua orang tuanya berbuat zalim terhadap anaknya, ayah ini ketika suami istri, ya, jadi kacamata seorang anak melihat orang tua yang bercerai, jangan seperti status seorang istri yang dicerai oleh suaminya. Ya, istri yang dicerai suaminya itu ibu terhadap ayah kita. Biar mereka dengan kasus yang mereka jalani. Ya, dan di dalam kasus perceraian, semua dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Apakah ayah memiliki sudut pandangnya sendiri benar atau salah, atau ibu dengan demikian, semua memiliki sisi benar atau salahnya masing-masing. Dan kita sebagai seorang anak tidak perlu masuk, ya, tidak perlu masuk berperan seperti salah seorang pasangan. Kita bersikap sebagai seorang mantan suami terhadap istrinya atau mantan istri terhadap suaminya. Jangan berperan seperti itu. Pahami status kita sebagai seorang anak. Sebagai anak harus bakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada ibu maupun kepada ayah. Dan kita akan dihisab oleh Allah ketika kita bersikap kurang ajar atau durhaka kepada ayah atau ibu kita. Jangan sampai karena mengetahui bahwa salah satu dari orang tua kita zalim terhadap yang lainnya, ayah terhadap ibu atau ibu terhadap ayah,
kemudian melahirkan anak yang zalim juga. Jangan seperti itu. Kita harus, setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang zalim, yang akibatnya kita pun akan terbelit di dalam masalah-masalah maksiat dan dosa, dan Allah mengazab kita karena hal tersebut. Wal'iyadzubillah. Ingat, durhaka kepada kedua orang tua, ayah atau ibu, termasuk dosa besar yang paling besar. Dan harus kita berwaspada akan hal tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.